Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puting beliung merusak ratusan rumah di 3 dusun di Grobogan. Tega, mahasiswa bunuh bayinya sendiri yang baru lahir di toilet rest area tol Pemalang, Batang. Kopi keliling sedang tren di kota Semarang. Sehari bisa laku 200 gelas kopi. Ya, tinggal sepekan lagi Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas digelar. Meski dana penyelenggaraan tidak sebanyak Pekan Olahraga Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga memastikan Peparnas berjalan dengan lancar. Sementara ada yang harus kita berikan. Menjelang Pekan Paralimpiade Nasional atau Perpanas, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi di salah satu hotel di Solo Senin sore. Menpora memastikan Solo bisa menggelar pesta olahraga atlet disabilitas senasional pada 6 hingga 13 Oktober mendatang. Meski begitu, memang dalam penyelenggaraan Perpanas tahun ini anggarannya minim. Ada 290 miliar rupiah disiapkan dari pagu anggaran BA-Bun Perpanas tahun 2024 senilai 215 miliar dan Dipa Kemenpora 75 miliar rupiah yang telah dianggarkan tahun lalu. Sementara Kementerian Keuangan telah menetapkan dari pagu anggaran BA-Bun untuk Perpanas ini sebesar 215 miliar dan dari Dipa Kemenpora yang sudah dianggarkan dari tahun lalu ada 75 miliar. Jadi total 290 miliar. Tadi kami membahas komponen-komponen seluruhnya dari penyelenggaraan yang wajib dan juga komponen supporting seperti opening ceremony, closing ceremony, dan lain hal. Jadi ini akan kita kembali sinkronisasikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Wakil Sekjen NPCI menilai anggaran Perpanas tergolong sedikit dibandingkan PON ke-21 Aceh Sumut. Meski begitu, pihaknya akan berupaya agar penyelenggaraan Perpanas tetap berjalan. Kalau PON kan PON dengan anggaran pelaksanaan 2,2 triliun dan anggaran infrastruktur 1,7 triliun. Jadi total PON itu 3,94 triliun, Mas. Itu aja seperti itu ya. Nah ini seperberapanya, sepersepuluhnya ya. Ya tapi tetap kita percaya lah. Pokoknya nanti akan tetap sesuai Pak Mendagri tadi dengan anggaran seminimal mungkin kita ingin hasilnya mungkin maksimal. Peparnas ke-17 di Solo akan menandingkan 20 cabang olahraga yang akan diikuti 4.625 atlet dan ofisial dari 34 provinsi di tanah air. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Nah, bagi para pecinta kopi pasti tahu nih dengan tren baru kopi keliling di jalan protokol atau titik keramaian. Ya, tren itu memang lagi naik daun. Harganya yang ramah kantong membuat jadi primadona baru pelajar hingga karyawan pertokoan. Dalam sehari mereka bisa menjual hingga 200 gelas. Membawa kotak pendingin keliling kota sambil menjajalkan berbagai minuman dingin jadi pemandangan lazim akhir-akhir ini. Ya, tren kopi keliling seperti ini memang lagi naik daun. Pedagang kopi keliling di kota Semarang misalnya, ia berhenti di satu titik yang ramai dengan warga, lalu menawarkan aneka minuman dingin seperti kopi, coklat, hingga stroberi. Biasanya mereka menyasar kampus, sekolah, dan tepi jalan protokol yang ramai dengan hilir mudik warga. Harganya yang murah membuat kopi keliling ini jadi primadona. Bagaimana tidak, harga jualnya hanya Rp8.000 sampai Rp12.000 per gelasnya tergantung varian rasa. Yang paling laku tentu kopi susu gula aren. Salah satu pemilik dari kopi keliling mengatakan ide membuat usaha ini karena tren minuman kopi sedang naik daun. Melihat peluang itu, ia akhirnya membuat konsep berbeda dengan sistem jemput bola ke pelanggan. Makanya si pedaganglah yang berjualan keliling menyamperi titik-titik ramai di kota. Usaha yang dimulai sejak Agustus kemarin ternyata disambut positif. Kebetulan saya juga punya restoran yang menjual kopi.
Jadi saya membuka peluang di Kota Semarang untuk membuka kopi keliling dengan harga 8.000 ini. Jika ada lapangan pekerjaan baru, ada pun orang yang menjalankan tugas itu. Menurut mas-mas yang berjualan keliling, penikmat kopi keliling ini datang dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Dalam sehari, ia mampu menjual hingga 200 gelas kopi. Biasanya kalau perharinya 200 cup, kalau enggak 150 cup. Sehari bisa habis 200 cup, itu paling enggak jam 4 sampai setengah 5 sore. Hadirnya konsep menikmati kopi yang jemput bola membuat masyarakat tidak perlu repot untuk membeli kopi. Selain mudah diakses, harga kopinya juga ramah di kantong. Rasanya pun tak kalah sama dengan yang di kafe-kafe. Harga lebih murah ya dibanding kafe-kafe kan. Rasanya sih enak juga. Tadi 8.000 sama 10.000. Apakah Anda salah satu penggemar kopi keliling? Ini bisa jadi peluang baru bagi Anda yang ingin memulai usaha. Atau untuk Anda yang penasaran ingin mencoba, siagakan mata di jalan protokol Kota Semarang seperti Jalan Pahlawan, Jalan Gajah Mada, kawasan Simpang 5, hingga kawasan kampus Undip Semarang. Karena pedagang kopi keliling pasti datang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.